ada beberapa pinjaman online yang aman untuk digagal bayar tanpa DC lapangan. Bagaimana kalian mencoba untuk tidak bayar terlebih dahulu kalau kalian emang terpaksa untuk tidak bisa bayar? Beberapa pinjaman online itu perlu kalian pikir-pikir baik lagi ya, walaupun tanpa DC lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol, channel yang akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan permasalahan gagal bayar. Gimana teman-teman, kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Oke, langsung saja nih di video ini saya akan ngasih tahu nih, ada beberapa pinjaman online yang aman untuk digagal bayar tanpa DC lapangan. Nah, maksudnya aman ini mungkin kalian aman karena tidak ditengin oleh DC lapangannya. Nah, biasanya kalau untuk teman-teman yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online, selalu takut bagaimana nanti ada DC lapangan itu datang, ya. Padahal sih sebenarnya DC lapangan tuh biasa-biasa aja. Kalau datang ya udah hadapin aja. Terus bagaimana kalau kita ditanya kapan bayarnya? Terus bagaimana kendalanya? Ya kita akan jawab aja kalau emang kita nggak ada uangnya. Ya ketakutan itu akhirnya wajar ya. Mungkin kalian takut datengin DC karena malu, mungkin nanti takut dimarahin sama orang tua atau pasangan atau sebagainya. Nah makanya itu yang maksud aman digagal bayar itu bukan berarti kalian tuh nggak bayar sama sekali. Kalau ada uang mendingan bayar. Tapi kalau emang kalian sedang gagal bayar di aplikasi ini, ya udah digagal bayarin aja nggak apa-apa. Suatu saat ada uang bayarin aja. Karena emang hutang adalah tetap hutang. Saya tidak mengajarin kalian untuk bagaimana nggak bayar sama sekali. Nah, pinjaman online ini emang biasanya orang sebut bunganya agak tinggi ya, bunganya agak tinggi, dan juga ada pinjaman online yang biasanya teman-teman juga banyak yang pinjaman di sini, dari payletternya, dari pinjaman dananya, dan itu pun banyak yang lain gunakan. Nah, beberapa saya rangkum ya, ini dari data-data yang saya kumpulkan. Jadi data-data ini adalah data-data parsial yang beberapa teman mengalami kalau dia emang gagal bayar di sini sampai sekarang. Bahkan sampai beberapa tahun dia gagal bayar di sini tidak ditanggung DC. Oke, yang pertama nih di sini ada pinjol yang namanya Uatas. Nah, siapa kalian yang pinjaman online yang di Uatas? Nah, pinjol ini sudah terdaftar di tahun 2019. Udah lama tuh, berarti udah sekitar 4 tahunan lalu. Nah, syaratnya mudah ya. Mungkin kalian yang meminjam di sini syaratnya sangat mudah sekali ya, tidak mengajukan slip gaji gitu kan, prosesnya juga cepat, tapi bunganya sangat tinggi. Nah, beberapa orang yang gagal bayar di sini merasa emang terornya parah. Ya, saya jelasin lagi ya. Emang biasanya kalau pinjaman online yang terornya membahayakan, yang bikin kena mental, biasanya minim di lapangan atau bisa disebut dengan tanpa ada di lapangan. Nah, yang pertama adalah Uatas. Jadi buat kalian yang gagal bayar di Uatas, saya cuma bilang masih aman-aman aja. Mau digagal bayar kalau emang nggak ada uang silahkan. Oke, lanjut yang kedua adalah pinjam duit. Nah, di sini saya baca itu nggak selik ya, dia tidak selik. Yang pertama juga tidak selik OJK, jadi aman tanpa DC lapangan dan juga tanpa selik OJK. Nah, pinjol ini sudah terdaftar di tahun 2016. Nah, jadi sudah lama ya dari pinjaman yang Uatas yang tadi. Nah, syaratnya mudah, cuman limitnya lumayan besar nih. Orang bilang katanya pernah mendapatkan limit sampai 10 juta gitu kan. Prosesnya cepat, tanpa potongan biaya admin. Jadi kalau misalnya kalian minjem 3 juta ya udah kalian akan dikirim 3 juta tanpa ada potongan-potongan yang lainnya. Cuman bunganya tinggi. Nah, ini dilaporkan tidak ada di lapangannya dan tidak masuk slik. Cuman masuk pusdapil. Jadi kalau pinjol itu punya pusat database yang dimana dia tidak melaporkan slek OJK-nya, tapi dia melaporkan di suatu perkumpulan atau suatu data yang dimana kalian gagal bayar disebut dengan FDC atau pusdapil. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah Uangmi. Nah, Uangmi ini tidak ada di lapangan ya, tapi masuk slik OJK karena dia bekerja sama dengan Bank BNI. Nah, pinjol ini terdaftar di tahun 2018. Nah, syaratnya mudah ya, sama 10 juta juga limitnya gitu ya. Mungkin kalian yang baru pertama kali minjam di sini cuman hanya sekitar dapatnya mungkin 1-2 jutaan, tapi kalau kalian sudah beberapa kali minjam di sini mungkin limitnya bisa besar sampai 10 juta. Nah, dan ini Uangmi ini cuman ada di aplikasi Android. Jadi OS itu belum ada. Oke, yang selanjutnya yang keempat adalah Bantu Saku. Nah, Bantu Saku ini tidak ada di lapangannya, tapi masuk slik OJK. Karena saya baca beritanya, dia bekerja sama dengan Bank Neo. Dan juga prosesnya mudah ya, di sini nggak ada verifikasi telepon, yang menghubungi nasabah juga nggak ada gitu kan.
yang melakukan pengecekan seperti itu nggak ada. Seperti kalau pinjol di kredit itu kan ada ya kontak daruratnya di telepon gitu kan. Apakah ini akhirnya cair lah gitu kan. Tapi kalau di Bantu Saku ini tidak ada, dan nggak ada proses verifikasi menghubungi kontak darurat terlebih dahulu gitu. Tapi hati-hati juga di Bantu Saku ini dia bekerja sama dengan Bank Neo. Jadi bisa jadi ini ada slik OJK-nya, tapi tidak ada di lapangannya. Ya, oke. Untuk saat ini, sampai saat ini tidak ada di lapangannya. Oke, lanjut yang kelima adalah Pinjam Go. Nah, Pinjam Go ini dari Sinarmas nih, dari PT Sinarmas. Bank Sinarmas kalian tahu lah. Nah, ini bisa jadi tidak ada di lapangannya, tapi masuk slik OJK. Ya, buat kalian yang pinjam di Pinjam Go, ya boleh bernapas lega lah karena tidak ada di lapangannya, tapi ini masuk slik OJK sebagai konsekuensinya kalau kalian gagal bayar di Pinjam Go ini. Proses samanya mudah, tidak ada proses verifikasi yang lain-lainnya, cuman mungkin hanya limitnya nggak besar-besar banget kalau kalian yang pertama kali minjam di sini. Oke, yang selanjutnya adalah EasyCash. Nah, EasyCash ini tidak ada di lapangannya ya untuk 2-3 tahun lalu, tapi makin kesini juga akhirnya nyaris. Nah, EasyCash ada yang bilang katanya ada di lapangan, tapi ada yang bilang juga ada nggak ada. Tapi kenapa saya masukkan ke daftar ini? Bisa jadi EasyCash emang musim-musiman. Jadi kalau kalian gagal bayar EasyCash masih santai-santai aja. Nah, tapi EasyCash ini melaporkan slik OJK-nya karena dia bekerja sama dengan Bank Neo. Nah, buat kalian yang gagal bayar di sini masih aman kalau misalnya kalian khawatir tentang di lapangan, tapi EasyCash ini perlu kalian waspadai karena ini juga bekerja sama dengan Bank Neo yang bisa jadi dia melaporkan ke slik OJK. Selanjutnya yang terakhir adalah S-Pinjam, Shopee Pinjam. Nah, ini masih abu-abu. Ada yang bilang katanya ada yang bilang nggak ada. Untuk di lapangan pay letter mungkin sudah pasti ada, tapi bisa dinyatakan ini juga tidak ada. Jadi kenapa saya sebutin S-Pinjam itu tidak ada di lapangan? Beberapa orang yang gagal bayar di Shopee Pinjam ini melaporkan dia tidak ada di lapangan yang datang. Yang secara real datang itu nggak ada. Mungkin beberapa orang yang laporan di komentar di YouTube ya nggak tahu ya itu benarkah atau tidak gitu. Sampai saat ini teman-teman saya beberapa yang chatting ke saya, dia ada yang sampai 30 juta di wilayah Jakarta dengan S-Pinjam tidak datangnya di lapangan. Nah, kemungkinan emang minim di lapangan atau yang dibilang katanya hanya wilayah random Jabodetabek ya. Oke, tapi S-Pinjam ini bisa jadi dia bekerja sama dengan bank karena Shopee ini bekerja sama dengan Cbank. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Di situ ada yang pertama ada Uwatas, Pinjam Duit, Uangmi, Bantu Saku, Pinjam Go, EasyCash, dan S-Pinjam. Oke, beberapa pinjaman online itu perlu kalian pikir-pikir baik lagi ya, walaupun tanpa di lapangan bisa aman digalbay. Maksud saya digagal bayar adalah bagaimana kalian mencoba untuk tidak bayar terlebih dahulu kalau kalian emang terpaksa untuk tidak bisa bayar ya. Jadi boleh digalbay. Pada dasarnya semua pinjaman online boleh digagal bayar. Pada dasarnya juga semua pinjaman online itu aman ya. Yang nggak aman itu di diri kita yang seolah-olah mengkondisikan kita tuh sebagai kita terancam seperti apa, itu nggak ada. Hanya semua di pikiran aja yang buat kita khawatir. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Singkat saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.